Saya mulai lagi dengan latihan soal ini. Saya gunakan perumpamaan soal ini untuk membantu kita memahami chapter 6. P memiliki 90% saham biasa S. Kemudian 1 Januari 2017, di sini dikatakan S menjual mesin kepada P. Seperti yang sudah Anjali sampaikan tadi di depan. Ini downstream atau upstream, Anjali? Upstream, Bu. Betul. Nah, daripada kita belajar upstream duluan, dengan contoh soal yang sama, betul, kalau yang saya tuliskan di sini, yang saya cetak bold, S menjual mesin kepada P, itu upstream. Nah, tapi nanti saya minta kalian kerjakan ini, satu case ini dengan dua perumpamaan langsung ya. Bagaimana kalau kata-katanya diganti menjadi P yang menjual mesin kepada S? Itu nanti soalnya langsung bisa jadi downstream. Kita akan kerjakan ini kiri dan kanan. Yang kiri saya siapkan template-nya untuk downstream. Yang kanan nanti kita akan coba lihat persamaan dan perbedaannya kalau upstream ya. Kemudian saya akan coba kalian sebelum masuk ke dalam soal ini, sebelum kita masuk ke AKL, harus ingat sedikit tentang intermediate atau intro accounting yang lalu. Kita akan menghitung penyusutan dulu. Mesin dimiliki S itu sudah sejak 1 Januari 2015. Dulu, waktu 1 Januari 2015, mesin itu dibeli, kosnya itu 40.000. Terus diperkirakan bisa dipakai 5 tahun. Nah, tapi belum sampai 5 tahun, ternyata P itu memutuskan jual mesinnya ke S, kalau downstream, atau kalau ini ceritanya mesinnya S, ya berarti mesinnya S tadi belum sempat dipakai sampai 5 tahun full, diputuskan untuk dijual ke P. Jadi, karena ini pemakaiannya baru 1 Januari 2015 sampai 1 Januari 2017, sudah berapa tahun dipakai, teman-teman? Kalau kita beli mesin awal 2015, 2, Bu. Oke. Kita susutkan pertama Desember 2015, susutkan kedua Desember 2016, kemudian 2017-nya belum berlalu, berarti betul Sofia ya. Jadi 2 tahun berlalu, 2015-16, berarti mesin ini sudah kita gunakan selama 2 tahun. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini, sisa masa manfaat mesin sejak hari tersebut 1 Januari 2017, 3 tahun. Betul ya? 5 sudah kepakai 2, makanya sisanya bisa dipakai 3 tahun lagi. Tenang saja, penyusutannya pasti metodenya straight line. Walaupun waktu intermediate atau intro accounting yang lalu, kita sudah banyak, ada beberapa tipe macam penyusutan, yang perlu kalian perhatikan di sini hanya straight line, garis lurus. Oleh karena itu, kalian harus ingat rumusnya dengan straight line, garis lurus. Rumusnya adalah cost, nilai perolehan, kurangi nilai sisa, residual value, kemudian dibagi dengan masa manfaat, useful life. Ini adalah rumus untuk mencari beban penyusutannya dengan metode straight line. Pada 31 Desember 2019, akhirnya P menjual mesin tersebut ke pihak luar. Kalau tadi ceritanya S menjual ke P, nanti P-nya jual keluar. Kalau tadi saya ganti P yang jual ke S, ya berarti nanti S yang jual mesinnya ke pihak luar. Begitu aja ya. Sampai pemahaman soalnya. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu, silakan. Kenapa sih? Depresiasinya, Bu. Coba kita cari ya. Bagaimana cara mencari book value? Sylvia bilang cost dikurangi accumulated depreciation. Nah, costnya berapa Sylvia? 40.000. Betul ya. Pada saat kita beli pertama kali mesin tersebut, nah itu namanya cost. 2015 yang lalu kita belinya dengan harga 40.000, masukkan di sini costnya 40.000. Kemudian, apa itu? Akumulasi depresiasi. Kita hitung dulu depresiasinya Sil. Gimana? 40.000 cost. Kurangi residualnya 0. Ya, residualnya di sini dianggap tanpa nilai sisa, berarti 0. Kemudian Dibagi 5. masa manfaat awalnya itu 5 tahun. 40.000 dibagi 5, Sil, berarti penyusutan 8.000, Bu. tahunnya adalah 8.000. Nah, oke. Kemudian, jika dikatakan di sini mesin itu sudah digunakan 2 tahun, sudah terakumulasi berapa penyusutannya? Kalau setahun 8.000.
8.000 kali 2, Bu, 16.000. Betul. 8.000 sudah berlangsung 2 tahun, jadi sudah 16.000. Kembali lagi ke rumus tadi, Sil. Berarti kosnya 40, sudah disusutkan 16.000, nilai bukunya adalah? 24.000. Oke, terima kasih Sylvia. Anjali tolong dicatat ya, Sylvia Putri. Terima kasih. Ya, Nah, Bu. gunanya apa? Kok kita harus tahu book value? Itu nanti ada hubungannya dengan jurnal pertama yang akan kita buat di chapter 6 ini. Kita akan menghitung saat penjualan ini, entah ini kondisi soalnya saya bisa ubah-ubah ya teman-teman ya. Bisa P menjual ke S atau S yang menjual ke P. Intinya dari proses penjualan anak induk atau induk anak itu tadi, untung atau rugi sih? Kalau book value mesinnya 24.000, ternyata dijual dengan harga 42. Entah S yang jual mesin ke P, atau soalnya saya ubah P menjual mesin ke S, pokoknya harga jualnya 42.000 ya, antara induk dan anak. Nah, ini rugi atau untung? Untung, Bu. Untung. Betul, Amel. Ini untung. Jadi, dari sisi penjual, kita akan mengakui keuntungan. 42 dikurangi 24, berarti keuntungannya adalah 18. Nah, keuntungan ini, kalau dulu kita di intermediate, di intro, itu kita tulisnya gain on disposal, gain on sale of equipment, misalnya begitu. Penjualan, keuntungan atas penjualan mesin. Sekarang kita konversi istilah ini loh yang disebut dengan unrealized profit yang tadi saya jelaskan di PowerPoint di awal. Kenapa kok keuntungan ini disebut dengan unrealized profit? Karena entah P masih jual ke S, loh ini loh masih dalam satu perusahaan yang sama. S jual ke P, itu juga perusahaan yang sama. Ini namanya masih nggak sah di akuntansi. Karena profitnya itu berputar-putar antara perusahaan yang itu aja. Perusahaan yang punyanya satu orang yang sama. Nanti, kalau sudah berhasil jual ke pihak luar, itu baru berubah nama jadi realize. Kita akan lihat prosesnya itu sebentar lagi. Tapi sampai titik ini, sampai 1 Januari 2017 ini, di mana P jual ke S atau S jual ke P, kita harus mencatatnya itu sebagai sekali lagi unrealized profit. Kita bisa tuliskan di sini, tanggal 1 Januari 2017, ada unrealized profit yang harus kita akui. Jurnalnya mirip seperti chapter 5 yang lalu. Apakah kalian masih ingat waktu kerja UTS yang lalu, chapter 5, ini adalah jurnalnya unrealized profit-nya inventory kan? Sama ternyata di chapter 6 kali ini. Unrealized profit itu income to investment. Nanti kalau sudah berhasil realize, baru kita balik. Investment itu aset, berarti kalau sudah real, sungguh-sungguh di debit asetnya. Kemudian income itu pendapatan, revenue. Kalau sungguh real, sudah sah, baru income itu bertambahnya di kredit. Nah, jurnalnya mirip sama chapter 5. Bedanya apa? Kalau chapter 5 yang lalu, waktu kita belajar persediaan barang dagang, yang sudah saya singgung di PowerPoint tadi. Barang dagang itu, kalau kalian ingat, unrealized-nya tahun lalu, itu pasti realize tahun depannya. Unrealized-nya tahun lalu, realize lagi tahun depannya. Tapi kalau kita lagi belajar chapter 6, belum tentu demikian. Karena yang kita pelajari sekarang bukan persediaan barang dagangan yang setiap harinya laku. PowerPoint yang tadi di chapter 6 itu menandakan, kita tuh lagi bicara aset tetap. Aset tetap itu bisa tanah, bangunan. Nah, yang ini contohnya mesin ya. Mesin itu nggak harus tahun depannya dijual ke pihak luar. Bisa dipakai dulu sampai berapa lama, nggak dijual-jual. Bisa dipakai sebentar, terus akhirnya dijual. Bisa juga sih langsung dijual, tapi jarang terjadi. Karena konsep akuntansi itu bilang PPE itu berarti aset jangka panjang, dipakainya lebih dari 1 tahun. Jadi, disepakati di sini, di chapter 6, realize profit-nya itu ada 2 cara. Kalau memang nggak dijual keluar, dipakai terus, nggak apa-apa. Nanti akan realize sendiri melalui proses penyusutan. Jadi cara realize yang pertama, pakai aja, gunakan aja. Nanti melalui proses penyusutan, unrealized profit tadi itu lama-lama bisa realize. Atau kalau mau jual ke pihak luar, boleh. Jadi tadi P, jualan mesin ke S, terus S-nya lepas mesin keluar. Atau S jualan mesin ke P, terus P-nya tuh jual mesinnya S tadi keluar, boleh. Jadi ada 2 cara untuk realize profit di chapter 6 ya. Melalui penyusutan atau melalui jual keluar.
Sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Lanjut. Jadi ada 3 jurnal transaksi khusus chapter 6. Unrealized profit, realized melalui depresiasi, dan realized melalui sales outside. Yang perlu saya sampaikan itu begini ya. Bukan berarti kalian melupakan yang sudah berlalu. Di chapter 3 sampai 4 kita punya 4 jurnal transaksi. Di chapter 5 kita punya 2 jurnal transaksi. Di chapter 6 kita punya 3 jurnal transaksi. Semua itu satu kesatuan. Jadi kalau di perusahaan semuanya itu ada. Semuanya itu tetap sambung menyambung menjadi satu begitu. Itu dari sisi transaksi. Sebelum saya lanjut ke kertas kerja, nanti kertas kerjanya juga ada 3 teman-teman. Keterangannya persis ya. Unrealized, realized melalui depreciation, penyusutan, sama realized melalui jual keluar atau sales outside. Sebelum saya lanjut ke kertas kerjanya, saya akan mencoba mengisikan dulu ini dengan angka, supaya kalian lebih mudah memahaminya. Tadi yang sudah kita hitung, book value-nya kan 24, dijual seharga 42, sehingga kita memiliki unrealized profit 18.000. Tinggal kita catatkan begini saja. 18.000. Nah, unrealized profit hanya diakui 1 kali saja. Tidak akan ada lagi pada tahun-tahun depannya. Lalu kalau kalian bertanya, kenapa kok di sini saya buatnya sampai 2019? Awalnya 2017 ada penjualan mesin P ke S atau S ke P. Nah, di sini ada informasi tambahan, nanti ada penjualan ke pihak luarnya 2019 ya. Makanya saya siapkan 17, 18 sampai 19. Andai kata jual keluarnya 2020, ya berarti kalian tambahkan sampai 2020. Andai kata jual keluarnya 2018, ya sudah, berarti stopnya sampai 2018. Terus kemudian, kalau ingin paham lagi secara mendalam kenapa kok unrealized profit hanya 1. Jadi ini kembali ke pengertian yang tadi ya. Kalau persediaan barang dagangan, kita jualan minimarket tadi jualan sabun mandi, mie instan itu setiap hari jualan, setiap tahun pasti jualan benda yang sama. Tapi kalau di sini kita bicara mesin ya, ini tuh mesinnya spesifik. Mesinnya ini misalnya di perusahaan kita tuh cuma punya 1. Nah, mesinnya yang cuma 1 tuh kita jual, ya sudah. Tahun depannya enggak mungkin jualan mesin yang sama lagi. Karena sudah dilepas mesinnya. Atau andai kata mesin kita ada 2 gitu ya. Kalian harus buat 2 jurnal yang berbeda. Ini untuk mesin yang pertama, nanti buat lagi untuk mesin yang kedua. Karena aset tetap itu hanya ada 1. Beda dengan rutinitas jualan persediaan. Terus kemudian di sini kita tentukan depresiasi. Depresiasinya pasti menggunakan straight line. Terus konsep depresiasi di sini tidak sama dengan depresiasinya yang sudah berlalu di intermediate atau intro accounting. Yang di sini itu kita bicara sebenarnya yang didepresiasi itu bukan mesinnya, tapi profitnya. Jadi profitnya yang tadi 18.000 itu kita akan bagi rata sesuai dengan sisa masa manfaat mesin kita. Dikatakan di sana tadi, sejak 1 Januari 2017, sisa masa manfaat mesinnya 3 tahun. Oleh karena itu, kalau kita nanti rutin, tunggu 3 tahun, 18.000 saya bagi 3 ya. Berarti kalau kita telaten, kita tekun menunggu begitu ya teman-teman. Tunggu aja sampai tahun depannya lagi, sampai tahun depannya lagi. Nah, ketika kita menggunakan mesin itu 3 tahun, 2017, 18, 2019 berlalu, maka 18.000 tadi yang masih unrealized akan realized, teman-teman. Itu loh definisinya realized. Nah, kalau tidak ada sales outside. Jadi, kalau tidak ada sales outside, kita harus tunggu pelan-pelan. 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, lama-lama 18.000-nya tadi sudah jalan 3 tahun, habis. Unrealized 18 sudah jadi realized 18.000 itu semuanya. Tapi kalau ada penjualan keluar, kita harus baca. Di sini ada penjualan keluar, tidak peduli tanggalnya, lihat tahunnya saja. Oh, jualan keluarnya itu tahun 2019. Jadi 2017 masih belum ada sales outside, saya kosongin, saya isi no entry. 2018 masih belum ada sales outside, saya kosongin, no entry lagi. Nanti pada saat 2019, saat adanya penjualan mesin keluar, kalian buat jurnal investment to income. Nah, kalau ada penjualan keluar,
depresiasi itu tidak terjadi lagi. Semua sisa yang masih unrealized profit akan langsung menjadi realized kalau mesinnya terjual keluar. Tadi kita punya 18.000 begitu ya. Sudah disusutkan 1 kali, disusutkan 2 kali, masih ada sisa 6.000. Nah, semuanya itu akan realized kalau kita jual keluar. Nanti saya akan menggunakan contoh, kebetulan di sini 18 saya bagi 3 kan 666. Nanti akan saya gunakan case yang berbeda, kita akan ubah menjadi 2 tahun. Menjadi 4 tahun. Coba ya, kita kerjakan lagi, soalnya masih sama ya. Bu Feli, maaf saya potong sebentar. Bisa naik sebentar nggak, Bu? Jadi tadi downstream yang kita kerjakan itu P yang menjual ke S ya. Kemudian, saya mau ganti angkanya supaya nggak terkesan ini 18 loh, kok ini sama 666 semua. Nah, saya ganti. Bagaimana? Kalau masa manfaat mesin tadi itu sejak 1 Januarinya jangan 3 tahun. Saya ganti jadi 4 tahun. Coba kita lihat. Apakah kalian masih ingat tadi? Coba sebutkan bersama-sama ya. Apa jurnal untuk mencatat unrealized profit? Saya, Bu. Ya, silakan. Income from S terhadap invest in S. Ya, Amel. Income from S sama investment in S. Masih ingat angka profitnya tadi berasal dari? 18.000. 18.000 itu berasal dari? Dari yang hitung unrealized profit selisihnya. Selisihnya book value 24 dengan kita jualnya 42 ya. 42 dijual jadi 24, maka selisihnya adalah 18.000. Oke, terima kasih. Nah, kemudian kalau kita tunggu, kita menggunakan, katakanlah di sini setiap akhir tahun ya, kita melakukan penyusutan. Saya berikan tanggal 31 Desember. Nah, coba kita amati di sini. Jurnalnya untuk realize, apa tadi? Investment, tinggal dibalik ya. Tuh, income. Begini. Invest to in. Nah, 18.000-nya kita bagi garis lurus. Kalau tadi sisa masa manfaatnya 3, ini saya ubah menjadi 4. Kita hitung, 18.000 dibagi 4 itu 4.500. Nah, kalau tidak ada penjualan keluar, alias mesin itu kita gunakan sampai 4 tahun ke depan, ini kalian lakukan 4 kali. 1, 2, 3, sampai 4. Ini lakukan sampai tahun 2020 kalian buat jurnal yang sama semua. Masalahnya, di soal ini tadi, ada penjualan ke pihak luar, ya. Di sini kata-katanya, ada penjualan ke pihak luar pada tahun 2019. Tidak usah pedulikan tanggalnya, tahun di mana terjadinya penjualan keluar, itu kita harus mengakui adanya realized profit through sales outside. Profitnya realized dengan cara dijual keluar. 2017 belum ada penjualan mesin keluar, no entry. Kemudian 2018 belum ada penjualan mesin keluar juga, berarti no entry. Nah, 2019 saat ada penjualan mesin keluar, kita buat jurnal investment to income. Terus ingat konsep yang tadi saya jelaskan, sudah tidak perlu penyusutan. Semua sisa yang tadi profitnya masih unrealized, itu akan realized dengan otomatis. Karena mesinnya kita lepas keluar, jadi profit itu sah semuanya otomatis. Berapa besarnya? Coba kita hitung ya. Pertamanya 18.000, sudah pernah disusutkan 4.500, susutkan lagi 4.500. Nah, seharusnya masih ada 9.000, nggak usah nunggu melalui penyusutan, karena mesinnya sudah laku keluar. Semua sisa 9.000-nya yang masih unrealized akan realized dengan sendirinya kalau ada sales outside.